لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Asar ya, salat asar Masjid Nurul Yakin. Yasin ya, Masjid Nurul Yasin Sambil Kirangan. Masjid Muhammadiyah atau Masjid Muhammadiyah ya. Ranting Sudian Raya ya. Cabang di Kanaya yang mengirim kuliah ini jamaah saja, tidak hadir ya. Jadi perjalanan ada. Ya baik. Jadi yang ingin saya kemukakan di sini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita yang memiliki itu dasar dalam berorganisasi itu surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi wa'taqum di sini berupa perintah. Perintah itu wajib hukumnya. Ya. Dan mereka berbeda pendapat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada yang mengatakan sebagian, ada juga mengatakan semuanya. Ya. Jadi minkum di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama wajib ain, artinya semua individu, semua umat. Tetapi juga ada yang berpendapat wajib kifayah. Wajib kifayah itu kolegial, artinya sekelompok. Ya. Apabila satu kelompok sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau wajib lain, apabila mereka tidak melakukan, maka dia berdosa. Ya. Maka di sini kita sebagai umat ini terbagi tiga menjadi amar ma'ruf nahi munkar dan juga dakwah ilal khair. Yang pertama dakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Apabila tiga perintah ini yang kita lakukan, dua di antaranya perintah dan satu di antaranya larangan, maka mereka akan menjadi golongan yang beruntung. Jadi bisa dibagi tiga golongan. Ya. Golongan pertama itu dakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Al khair itu asal katanya khiyar, pilihan, ikhtiar. Ya, itu artinya sesuatu yang dipilih, mukhtar. Jadi kalau dasarnya pilihan itu dasarnya Quran dan hadis, ya. Boleh dikatakan kita termasuk golongan ini yang mengajak kepada kebaikan karena dasarnya Quran dan hadis.
Kemudian yang kedua, amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf ini, ya, amar itu perintah. Kalau ma'ruf itu sesuatu yang dikenal, ya, dari kata Arab ya itu. Jadi ma'ruf ini biasanya diketahui oleh orang banyak, yaitu berupa kebaikan. Ya, dan ini dasarnya adat istiadat turun temurun. Ya, tapi dalam Islam selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu boleh dilakukan. Tapi selama adat itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, termasuk kebaikan menurut akal. Ya, jadi akal juga ini biasanya dilakukan oleh barat, sementara yang berdasarkan adat ini biasanya dilakukan oleh timur. Ya, timur itu umpamanya Asia dan Afrika. Kalau barat, Amerika dan Eropa. Nah, tapi kita Islam berada di tengah-tengah. Ya, makanya ada timur tengah antara barat dengan timur, sehingga desa birra wa wudu'akum, ya, ila apa? Ibadah masri itu wal maghrib walakinna birra, itu amanah billah. Seterusnya, bukanlah kebaikan itu kamu arahkan wajahmu ke barat atau ke timur, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan seterusnya. Nah, jadi ini dibagi tiga menjadi dasar. Dasarnya pertama Quran dan hadis, ya, yang kedua dasarnya akal, dan yang ketiga dasarnya adat istiadat. Ya, jadi Quran dan hadis itu sudah harus menjadi pokok dasar, ya, karena Nabi mengatakan taraktu bikum amrain, ya, saya tinggalkan padamu dua perkara, amrain man tamassaktu bihima lan tadillu abada. Selama kamu berpegang pada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua, akal. Nah, akal ini karena di dalam Al-Quran banyak sekali pertanyaan, apala taqilun, apala tatafakkarun, apala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu menjadikan Al-Quran sebagai telaah? Ya, tidak mentadabburi Al-Quran, ya. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, itu semuanya dasarnya akal. Selama akal itu sesuai Quran dan hadis. Kemudian adat istiadat ini artinya kebiasaan yang turun temurun, ya. Tapi namanya adat, ada yang buruk, ada yang baik. Begitu juga akal berpikir baik atau berpikir buruk. Tapi Al-Quran juga ada baik, ada buruk, ya. Jadi yang buruk itu apa yang dikatakan Allah buruk, itulah buruk. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu baik, itulah baik. Jadi boleh dikatakan kalau umpamanya ini berdasarkan Quran dan hadis, ya, dakwah bil khair. Kemudian amal ma'ruf, ini boleh dikatakan nahdlatul ulama, karena dia tradisional, ya, mengikuti adat istiadat orang-orang dahulu. Kalau Muhammadiyah itu ada namanya pembaharuan, tajdid. Ya, tajdid, pembaharuan bukan berarti membuat sesuatu yang baru, tetapi memperbaharui sesuatu yang sudah berubah, ya, sudah berubah.
berubah. Jadi kembali kepada aslinya. Kemudian nahi mungkar, ini yang berat. Ini biasanya dilakukan oleh front pembela Islam. Ini kalau ada kemaksiatan seperti judi online, ya, pinjol, makanan haram, khamar dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berat karena yang dilawan itu setan. Ya, setan karena menyuruh kepada keburukan. Jadi kalau kita ini bersatu, ya, Muhammadiyah, dakwah bil khair, kemudian NU Amar Ma'ruf, kemudian FDI itu nahi mungkar, maka ini kan adalah suatu keberuntungan. Makanya itu apa sebabnya terjadi kerusakan di atas darat juga laut, ya, itu karena ulah tangan manusia. Makanya Allah beri musibah. Kalau orang beriman itu boleh dikatakan cobaan, ya, cobaan supaya dia kembali kepada yang benar. Tetapi kalau bagi orang maksiat itu berupa siksaan, ya, berupa siksaan. Tapi bagi orang yang beriman itu berupa ujian. Nah, dalam Al-Quran surah Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini sudah ada contoh umat-umat yang sebelumnya. Jadi jangan kita mau mengulang contoh-contoh yang sudah terjadi sebelumnya, seperti umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu karena mereka sedikit sekali yang beriman, padahal waktu berdakwah itu sangat panjang sekali waktunya. Ya, bukan main. Umur Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 kurang 50 tahun. Padahal yang taubat, yang hanya masuk Islam atau yang sadar itu tidak banyak, sehingga dibuatlah bencana berupa banjir. Ya. Maka disuruhlah naik orang-orang beriman beserta binatang di atas kapal laut untuk menyelamatkan mereka. Begitu juga umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut karena menyukai sesama jenis, ya, laki-laki dan suka kepada laki-laki, dan perempuan suka kepada sesama perempuan. Nah, ini sudah terjadi di zaman sekarang ini, kembali seperti umat Nabi Lut, ya. Bahkan Pak Wali dulu mengatakan ketika berkunjung ke Thailand itu ada 17, ya, macam 17 jenis jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan, itu hanya 2 jenis menurut Al-Quran. Tetapi mereka menjadikan 17 karena laki-laki senang kepada perempuan. Nah, itu normal. Perempuan senang kepada laki-laki, sehingga boleh menikah. Tetapi ada yang laki-laki senang dua-duanya, senang kepada perempuan dan laki-laki. Begitu juga perempuan ada senang kepada laki-laki dan perempuan. Nah, ada juga senang kepada laki-laki hanya senang kepada sesamanya laki-laki. Begitu juga perempuan
kepada sesamanya perempuan dalam hubungan seksual. Tapi kalau dalam hubungan biasa itu tidak ada masalah. Tapi ini dalam hubungan seksual, ya, itu dilarang karena yang diperintahkan itu hanya dua macam. Maka terjadilah bumi ini dibalik, ya, jadi yang di atas menjadi di bawah, ya. Waktu datang dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut alaihissalam untuk menyampaikan musibah yang akan ditimpa umatnya, ya, karena mereka senang yang dibilang liwat, homoseksual, ya, hanya senang kepada lelaki, sehingga malaikat yang berbentuk manusia itu karena ketampanan mereka mau mengerjai itu dua malaikat yang berbentuk manusia laki-laki tampan. Tetapi Nabi Lut mengatakan, jangan tahu saya, kalau mau anak saya yang perempuan dikasih. Tapi mereka tidak mau terima, sehingga dibaliklah bumi itu menjadi atas, dan yang ada di atas bumi itu semua pada jatuh. Nah, begitu juga umat Nabi Musa alaihissalam, ya, termasuk Raja Fir'aun. Fir'aun beserta rakyatnya karena tidak mau beriman kepada Nabi Musa, maka ditenggelamkan di dalam laut. Nah, inilah yang terjadi, beberapa kerusakan, ya, di bumi dan di laut, seperti apa yang kita saksikan sekarang berupa banjir, ya, banjir bandang, berupa gempa bumi, berupa tanah longsor, berupa tsunami, ya, berupa kebakaran, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa sebab yang menjadikan bencana kerusakan di muka bumi ini. Pertama, kemaksiatan, kemungkaran, dan kejahatan telah berkembang dengan pesat yang dilakukan oleh penghuni bumi dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Jadi kalau kita buka WA, ya, buka medsos, itu sudah terang-terangan mereka memperlihatkan aurat, ya, tanpa rasa malu. Bahkan hubungan seks mereka sudah lakukan dan mereka shooting dan disebarkan ke medsos sehingga orang bebas melihatnya. Bahkan anak-anak SMP itu sudah mulai praktekkan, ya, karena saking bebasnya mereka buka medsos, ya, dengan mudah mendapatkan perzinahan di dalam medsos. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan karena sudah tidak ada lagi rasa malu. Padahal Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, ya, malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau tidak ada lagi rasa malu, berbuat jahat, berbuat keji, berbuat curang, berbuat zina, seperti curang dalam pemilu, curang dalam timbangan, curang dalam apa saja, ya. Nah, itu mereka terang-terangan. Padahal Nabi kita mengatakan, man ghassana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, bukanlah golongan kami. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin. Sungguh celakalah orang-orang yang berbuat curang. Maka Rasul sudah mengancam orang-orang yang tidak ada rasa malu dengan mengatakan, illam tastahi fasna ma syi'ta fa innaka majziyun. Jadi kalau kamu sudah tidak ada rasa malu sama sekali dalam berbuat jahat, berbuat maksiat,
berbuat kemaksiatan, berbuat kerusakan, ya, dan lain sebagainya yang membuat dosa, maka lakukan ya sesukamu, semaumu, tapi ingat bahwa pasti suatu saat kamu akan mendapatkan balasannya, ya, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Yang kedua, kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mulai pudar lantaran kan tergerus oleh godaan duniawi. Sekarang ini banyak orang berkhianat, banyak orang yang berbohong, banyak orang yang lupa akan janji, ya, karena pengaruhnya dunia sangat besar. Jadi Pancasila yang pertama itu sudah berubah dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Jadi uang yang berkuasa, bukan lagi agama. Agama disingkirkan demi untuk mendapatkan dunia. Maka ini adalah suatu kerugian, suatu kebodohan. Karena orang yang baik itu dia jual dunianya untuk agamanya. Ya, jadi dia korbankan harta, jiwa dan dirinya untuk agama. Nah, itu bagus. Tetapi sekarang terbalik, dia korbankan agamanya untuk dunia. Yang lebih parah lagi kalau dia korbankan agamanya untuk dunianya orang lain, apalagi untuk dunianya orang kafir. Nah, itu sungguh bodoh sekali. Ya, ini karena pengaruhnya dunia itu sangat besar. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh dunia ini suatu kesenangan, tapi kesenangan yang menipu. Ya, jadi kita tidak boleh tertipu dengan kesenangan dunia yang begitu singkat, ya, sementara, tidak ada nilai akhiratnya. Kalau seandainya dunia ini ada manfaatnya untuk orang kafir, maka pasti tidak diberikan kepada orang kafir. Karena tidak ada manfaatnya di akhirat, maka disilakan, kecuali dia manfaatkan untuk akhirat. Ya, makanya itu dikatakan dalam hadis, ad-dunya jannatul lil kafir wa sijnun lil mu'min. Dunia ini surganya orang kafir. Surga itu artinya bebas, tidak ada larangan. Jadi mau melakukan apa saja silakan, enak. Mau berzina, mau mencuri, mau minum khamar, mau membunuh, nah silakan. Nah itu memang dunianya mereka orang kafir. Tetapi bagi orang beriman, itu sijnun. Sijnun itu penjara, karena penjara itu banyak aturan. Ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus ikut disiplin, harus tepat waktu. Nah, begitulah orang beriman. Banyak aturan-aturan yang kita harus jalankan. Apabila kita langgar, itu akan berdosa. Nah, kemudian yang ketiga, budi pekerti luhur sudah mulai pudar dan merubahnya menjadi perbuatan yang menjijikkan. Nah, ini sudah tidak ada akhlak lagi. Tidak ada namanya etika, ada moral, ada akhlak. Nah, tiga macam ini baik dan buruk. Ya, jadi akhlak itu berdasarkan Quran dan hadis, yaitu Islam. Kemudian moral itu berdasarkan adat istiadat, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu orang-orang timur, ya. Dan etika itu berdasarkan akal. Nah, bagi orang barat ini mereka sudah tinggalkan semua itu. Akhlak mereka tinggalkan, moral mereka tinggalkan, etika mereka tinggalkan. Ini kan pengaruhnya dunia. Nah, dunia ini sangat makanya di dalam hadis
bahwa nanti suatu masa, ya, di akhir-akhir masa itu orang yang jujur itu dikhianati, ya. Orang yang berkhianat itu dipercaya, sementara orang yang bicara tentang umat itu orang bodoh, ya, sehingga orang Islam ini gampang sekali disebut oleh orang-orang kafir karena penyakit. Nah, penyakit itu namanya wahan. Wahan itu dunia terlalu cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Nauzubillah min dzalik. Makanya akhlak yang buruk itu kalau dibiarkan, itu bisa berbahaya dan mudah tersebar dan mudah menjalar kemana-mana. Karena dalam pepatah Arab dikatakan su'ul khulqi yu'di. Nah, akhlak yang buruk itu menular. Kemudian tugas Nabi, ya, untuk diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk kemuliaan akhlak. Kemudian yang keempat, amalan-amalan baik tidak lagi diutamakan, bahkan sebaliknya perbuatan buruk yang menjadi kebanggaan. Jadi sudah terbalik, ya, dunia ini. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Memanfaatkan manusia lebih baik daripada bermanfaat untuk manusia, ya. Padahal hadis mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, kalau orang miskin itu mengatakan apa yang bisa kita makan besok, ya, itu mencari sesuap nasi itu luar biasa susahnya, ya, susahnya bagi orang miskin. Apalagi Indonesia ini sangat kaya raya, padahal dia tidak menikmati kekayaannya. Yang dinikmati itu asing dan asing. Sementara kita yang punya negara jadi jomos, ya, jomosnya orang asing. Padahal asing itu seperti tamu, dan kita ini seperti budak di negeri sendiri. Ini karena pengkhianat bangsa, ya, karena dia hanya mau memakan dunia yang begitu sedikit, lalu dia korbankan orang banyak. Nah, ini karena tidak lagi bermanfaat untuk orang banyak. Padahal Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang kelima, kebanyakan manusia diperintah oleh hawa nafsu, angkara murka dan mengikuti perintah setan. Ya, sekarang ini setan yang berkuasa. Manusia sudah jadi budaknya setan. Begitu juga nafsu. Nafsu ini menyuruh kepada yang buruk. Ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak membiarkan nafsuku, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf di dalam Al-Quran ketika dihadapi oleh Sulaiha dalam kamar yang terkunci. Nah, sebenarnya nafsunya itu sudah ada keinginan untuk berbuat mesum, tetapi karena masih ada iman sehingga dia tidak biarkan nafsunya itu dituruti, karena nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Nah, begitu setan juga adalah musuh yang tidak boleh kita ikuti maunya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Ya. Maka kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang baik, ya, harus peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, yaitu
itu harus melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini yang menyebabkan orang tidak mau berdakwah, yang menyebabkan orang tidak mau menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, itu pada dasarnya ada 3 sebab. Yang pertama, karena dia merasa berdosa kalau dia menyuruh dan dia tidak lakukan, sehingga kena ayat ataquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka saya takut dari ini perbuatan yang keliru, karena kalau dia tidak lakukan amar ma'ruf berarti dia membiarkan itu keburukan, sehingga nanti akibatnya kena sama dia juga, padahal dia tahu itu keburukan. Ya, kalaupun dia tidak bisa lakukan, itu sudah satu dosa yang dia tinggalkan, yaitu dia tidak bisa meninggalkan keburukan, tapi dia masih mampu mencegah daripada keburukan. Nah, itu dalam hadis dikatakan mulu bil ma'ruf wa illam taf'alu aw wa nuhum 'anil munkar wa illam tajtanibu lahu. Rawahu Tabrani. Artinya, perintahkan olehmu kebaikan meskipun kamu tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan, tapi ada namanya usaha untuk meninggalkan, karena dia merasa berdosa kalau dia tidak lakukan. Nah, dan cegahlah olehmu ya keburukan meskipun kamu tidak menjauhi keseluruhannya. Jadi itu wajib bagi kita, tidak boleh kita diam. Ya, kalau orang main diam kepada kemungkaran, nah itu seperti setan bisu. Ya, sebagai ulama mengatakan itu, karena nanti kalau musibah itu bukan orang buruk saja yang kena, orang baik juga kena, karena tidak menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kalau dia merasa tidak cukup ilmunya, ya sehingga nanti kan ada orang-orang pintar, ada ulama, ada ustaz, ada kiai. Kalau saya kan bukan ulama, bukan ustaz, bukan mubalik. Nah, itu kalau begitu semua pendapatnya, sehingga dakwah tidak berjalan. Ya. Kalau tidak ada ilmu, berarti dia akan berusaha, ya, dia akan belajar, dia akan membaca banyak, karena ayat pertama Iqra, baca. Ya, juga di dalam Quran kita disuruh apalah yatadabbaruna al-Quran, ya, apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Khairun nasi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kamu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau dia tidak berdakwah, berarti dia tidak mau belajar Al-Quran. Nah, tapi kalau dia mau berdakwah, berarti dia akan belajar. Ta'allam falaysal mar'u aliman. Kata pepatah Arab, belajar. Karena tidak ada orang dilahirkan langsung pandai. Falaysal mar'u aliman, walaysa aqubin min kaman huwa jahil. Dan tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu itu karena belajar, orang yang tidak punya ilmu karena tidak belajar. Jadi kalau mau berdakwah ya harus belajar. Nah, jadi tidak boleh mengatakan saya tidak punya ilmu. Yang ketiga, kalau dia merasa bahwa untuk apa kita berdakwah kalau mereka saja sekarang ini tidak mau hisab, rugi kita berdakwah, tidak ada artinya. Nah, itu dalam ayat dikatakan wa ma ana illa balagul mubin.
bukan tugas saya kecuali menyampaikan. Ya, adapun menerima atau menolak itu bukan urusan kita. Dalam Quran juga dikatakan itu ketika di dalam surah di surah Al-Ghasyiyah, ya, bagaimana lagi bunyinya itu? Wamakan di musaitir, ya, kamu tidak dipaksa, tidak dipaksa untuk mereka mau menerima. Ya, tugasmu hanya menyampaikan. Pemahaman ilal balagul mubin, ya. Tugas saya hanya menyampaikan baligu anni walau ayat. Sampaikan, ya. Seperti Nabi kepada pamannya Abu Talib, ya, itu tetap dia tidak mau terima walaupun Nabi sudah menyampaikan untuk masuk ke dalam Islam, tetapi pamannya Abu Talib tidak bisa menerima. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita tugasnya hanya dakwah, tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Adapun mereka terima atau tolak, itu kita kembalikan kepada Allah. Karena tugas kita hanya berupa lahir, tapi berupa batin itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pentingnya kita ini harus bisa berdakwah semua. Tidak boleh mengatakan saya tidak bisa. Yang namanya manusia itu selama dia mau berusaha dan bersungguh-sungguh pasti bisa. Kenapa? Karena orang saja bisa pergi ke bulan, apalagi hanya berdakwah itu sangat mudah dibandingkan pergi ke bulan. Kenapa kita mau kalah? Padahal yang ke bulan itu orang kafir, sementara untuk berdakwah itu orang beriman. Itulah tugas kita. Tidak boleh kita tinggal diam, karena ada penyebab orang bisa rugi, ya. Dalam surah Al-Hasr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pasti merugi. Illal ladzina amanu, pertama beriman, kedua wa amilus shalihat, beramal saleh, dan yang ketiga wa tawassaw bil haq, saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabar, dan berwasiat kepada kesabaran. Ya, juga di dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.